Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ana Salsabila Sandi dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 241F10003. Dalam tugas permasalahan sosial yang diberikan oleh Bu Sugihartati SPD MPD, saya akan mengangkat tema kekerasan dalam rumah tangga yang saya yakin ini adalah permasalahan umum di setiap tempat di seluruh negeri ini. Namun, di dalamnya akan terjadi banyak sekali kegagalan yang dialami saat dua insan mengesampingkan hak pasangan dan hanya mengedepankan hak diri sendiri. Fenomena KDRT yang merajalela bukan terjadi tanpa penyebab. Jika ternyata terus-menerus berulang, pada tahun 2009 sendiri skala kasus yang awalnya 6 menjadi 12 di tahun 2010, yang mana kasus meningkat menjadi 2 kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu, faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT ini adalah multifaktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Income seorang istri dan gaya hidup yang menjadikannya menuntut suami untuk lebih. Lalu solusinya adalah perlunya komunikasi agar istri mampu menerima dan memahami keadaan. Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bagaimana pola pikir antara pasangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan didukung dari gaya komunikasi yang cukup. Faktor yang ketiga adalah faktor keharmonisan hubungan intim. Memang sampai saat ini permasalahan intim masih tabu untuk dibicarakan, apalagi seorang istri cenderung malu untuk membicarakan ini dengan suami. Tapi yang jelas tidak akan mungkin tercipta perselingkuhan jika tidak ada sebab yang bisa diruntut, entah karena kekecewaan pasangan, kesepian, atau penyebab lainnya. Faktor terakhir yang akan saya cantumkan adalah faktor keyakinan. Keyakinan yang baik adalah yang bisa diaplikasikan di mana seseorang jika dibentengi dengan nilai ibadah yang baik serta kepercayaan yang kuat cenderung lebih bisa berhati-hati dan mawas diri. Oh iya, sebelum itu, apa sih KDRT? Pengertian KDRT menurut UU nomor 23 tahun 2004 adalah ketika perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya, KDRT adalah perbuatan yang merugikan baik dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Bentuk KDRT itu ada beberapa macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan penelantaran. Pernikahan dini juga menjadi pertentangan sampai negara ikut andil dalam mengatur usia dalam pernikahan. Lalu, terdapat istilah merarik yang menjadi tradisi suku Sasak di Lombok, di mana sang calon mempelai wanita diculik oleh calon mempelai pria. Sedang dalam pergantian zaman, merarik menjadi hal yang tabu dikarenakan pergeseran makna yang kini biasa diartikan sebagai kawin lari. Alasannya pun begitu beragam. Salah satunya adalah untuk menghindari restu orang tua dan ketidakselarasan pendapat. Yang akhirnya dengan usia yang belum cukup untuk menikah, ditambah kurangnya restu orang tua, tak dapat dipungkiri juga bahwa pendidikan dalam berumah tangga belum genap mereka selami. Timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu yang terbesar dan merugikan adalah KDRT atau biasa kita sebut kekerasan dalam rumah tangga. Insya Allah, sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat memberi informasi bagi saya pribadi serta kalian semua. Dengan saya, Ana Salsabila Susandi, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.